Teman-teman, malam hari ini kita berjumpa lagi dengan topik yang menarik ya, di mana kita akan membahas tentang akupuntur. Nah, kemarin kita sudah membahas sekilas mengenai akupuntur dan banyak sekali teman-teman yang masih penasaran banget sebenarnya pengobatan akupuntur itu bagaimana. Ya, jadi kita sebut sebagai akupuntur seri kedua malam hari ini. Nah, teman-teman tahu bahwa pengobatan akupuntur adalah merupakan pengobatan tradisional dari China yang sudah ribuan tahun yang lalu ya. Teman-teman lihat bahwa pengobatan yang kuno yang disebut kuno itu sampai saat ini masih membantu banyak kesembuhannya. Nah, pengobatan akupuntur ini sampai saat ini menjadi satu misteri ya. Kenapa? Karena pengobatan ini terbukti mampu menyembuhkan. Tetapi teori atau cara kerjanya sendiri masih banyak bertanya-tanya. Bagaimana sih cara kerjanya? Di dunia kedokteran, teori akupuntur ini juga masih menjadi satu misteri. Nah, malam hari ini saya akan mengundang pakarnya ya, karena Dr. Hani akan membantu menjelaskan kita lebih jelas lagi bagaimana teori dan cara kerja akupuntur ini. Saya akan mengundang Dr. Hani, di mana Dr. Hani sendiri merupakan lulusan kedokteran dari Universitas Kristen Maranatha sejak tahun 1980. Beliau adalah seorang master juga di bidang magister hukum kesehatan dari Universitas Katolik Surya Pranata sejak tahun 2013. Nah, kenapa Dr. Hani mempunyai begitu banyak pengalaman? Karena sejak awal Dr. Hani juga mempunyai ketertarikan yang sangat mengenai dunia akupuntur. Nah, beliau sejak tahun 2010 merupakan salah satu penguji kompetensi akupuntur di LSKAI, ya, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akupuntur Indonesia. Nah, jadi kita akan mengundang saja Dr. Hani. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Ya, apa kabar, Dok? Baik, Dok. Ya. Kabar baik. Baik. Ya, Dr. Hani, banyak yang masih penasaran, Dok, apa itu akupuntur? Nah, menurut Dr. Hani sendiri, apa itu akupuntur, Dok? Oke, saya akan mengkilas sekilas saja karena dulu sudah kita ceritakan banyak tentang akupuntur. Nah, sekilas mengulang ke depan, akupuntur berasal dari bahasa Latin, aku itu jarum, punktur itu menusuk. Jadi akupunktur adalah menusuk dengan jarum kepada titik-titik yang terhadap di dalam tubuh manusia. Nah, yang disebut titik akupunktur, di mana untuk merangsang aliran bioenergi yang terdapat dalam tubuh manusia yang disebut Qi meridian melalui jalur meridian tubuh. Itulah namanya akupunktur. Berarti akupuntur ini bekerja dalam jalur meridian dalam tubuh. Nah, ini yang menarik, dong. Ini yang mungkin misteri ya bagi banyak orang ya. Sebenarnya di mana sih letaknya jalur meridian dalam tubuh itu? Ya, akan kita ngulang jalur meridian yang terdapat dalam tubuh setelah pada ilmuwan Amerika mereka mendapatkan riset-riset terakhir, mereka mengumumkan bahwa jalur akupunktur ini ternyata terletak di bawah kulit yang berupa satu jaringan interstitial. Mereka adalah jaringan yang hidup yang diikat oleh protein yang kuat dan sangat fleksibel seperti air mengalir, bisa mengalir ke seluruh tubuh manusia. Jadi kalau satu titik kena tusuk, dia akan mengalir ke seluruh tubuh manusia yang mengandung Qi meridian tersebut. Maka kita bisa lihat dengan mikroskop, biomikroskop, endoskopi laser dengan berbasis pada probe, maka dilihat ternyata meridian itu adalah berbentuk simpul-simpul. Simpul meridian satu dengan meridian yang lain bergabung melalui agunan yang dinamakan lo. Simpul-simpul itu adalah meridian disebut Qing, jadi Qing Lo. Jadi sistem Qing Lo. Nah, sistem meridian akupunktur selalu ada jaringan yang agunannya tersebut. Itu. Maka para dokter operasi
dulunya selalu kalau operasi tidak memperhatikan jaringan meridian di bawah kulit tersebut. Mereka hanya memperhatikan, oh jangan kepotong aliran darah, aliran syaraf, aliran lim. Nah, mereka karena tidak mengetahui ada jaringan meridian. Kenapa nenek moyang tradisional akupunktur itu dulu tidak begitu setuju kalau dilakukan operasi? Itu pada prinsipnya takut si jaringan meridian itu kepotong, mengakibatkan aliran bioenergi sel itu akan tidak tersambung kembali. Itulah dasarnya. Iya. Wah, berarti jaringan meridian itu sangat penting ya bagi tubuh kita ya, Dok ya. Nah, teori mengenai meridian ini saya lihat cuma ada di dalam pengobatan tradisional Tiongkok ya, pengobatan ini yang mengakui adanya jaringan meridian. Sebenarnya apa sih, Dok, teori dasar pengobatan akupuntur ini? Ya, tidak lain daripada keseimbangan tubuh di dalam tubuh manusia. Mereka mengatakan bahwa tubuh manusia terdiri ada yin dan yang, jadi ada positif dan negatif. Selalu positif dan negatif itu dalam keadaan keseimbangan. Di sini gambarnya menunjukkan yang hitam adalah yin, yang putih adalah yang. Sesuai dengan alam semesta kita, siang itu yang, malam itu yin, hitam ya. Di semua alam semesta itu terdapat keseimbangan yin dan yang. Ada perempuan, ada laki, ya. Ada malam, ada siang. Ada umpamanya manis, ada asin ya. Jadi selalu itu alam semesta selalu dalam keadaan keseimbangan itu. Tidak mungkin orang kalau melawan hukum alam itu akan mengalami sakit. Sebetulnya teori mereka dasarnya manusia hidup di dalam alam semesta harus keadaan seimbang. Jadi bumi, langit dengan manusia itu dalam keadaan serasi seimbang. Kalau kita melawan akan timbul bencana, artinya akan sakit. Nah, manusia akan sakit jika melawan keseimbangan alam. Ini tambah nggak ngerti, Dok. Boleh dokter jelasin bagaimana kita bisa mencegah sakit atau kenapa manusia bisa sakit ya hubungannya dengan keseimbangan alam ini, Dok? Ya, di dalam TCM manusia sakit itu mempunyai sebab ya. Sebabnya itu bagian luar, sebab patogen luar itu artinya berhubungan dengan iklim ya. Kalau yang itu panas, yin itu dingin. Jadi angin itu yang, kemudian dinginnya itu yin. Ya, panas itu yang dan lembabnya itu yin. Terus api dengan kering. Jadi itu keseimbangan. Kalau api harus kering, kalau angin harus dingin, itu keseimbangannya itu. Itu dalam sebagai patogen luar. Artinya kalau orang terjadi gangguan masuk angin, mereka bilang masuk angin, artinya kedinginan. Berarti timbul keseimbangan yin dan yang dirusak. Orang akan sakit. Yang biasanya orang masuk angin itu karena gangguan keseimbangan yang dan yin. Ya, itu secara patogen luar. Secara psikologi mereka dilihat juga secara emosi kita. Kalau marah atau gembira atau berpikir terus atau sering melamun, sedih, susah, dan semuanya tuh akan mengganggu keseimbangan emosi tubuh manusia. Bila terjadi gangguan keseimbangan akan sakit pula ya. Misalnya orang kelewatan sedih akan timbul penyakit-penyakit yang menyangkut dengan paru-paru. Kalau orang yang sangat marah akan berhubung dengan penyakit jantung, liver, dan lain-lain. Jadi mereka itu ada diatur dalam keadaan keseimbangan. Kecuali dua sebab ini ada yang tidak berhubungan dengan patogen luar atau dalam, yaitu orang yang kerja terlalu berat, ya overwork, itu akan kecapean, akan timbul sakit. Atau orang kalau tidak teratur, tidak disiplin makan, sakit mah, itu udah umum ya. Atau satu eksiden, ya ketabrak mobil. Nah, itu juga menyebabkan satu sebab patogen luar. Jadi pada umumnya mereka dalam TCM sebab penyakit dari manusia itu dibagi dalam 3 bagian yang sangat sesuai dengan keadaan alam semesta.
Beda dengan ilmu kedokteran barat. Mereka selalu penyakit itu bukan karena masuk angin, itu karena virus, influenza, ya, atau karena bakteri. Nah, itu beda dilihatnya. Itu sebetulnya virus influenza itu karena kedinginan, ya, daya tahan tubuh turun, timbul sakit yang disebut virus influenza. Jadi sebetulnya mirip, cuman dilihat dari sudut keseimbangan, satu dilihat disebut dari molekul-molekul sel, ya, bakteri, virus, dan lain-lainnya. Oh, ya berarti yang paling penting untuk menjaga sehat adalah keseimbangan dalam tubuh kita, yang dan yin itu ya dok ya, benar ya? Jelas, jelas. Ya, begitu terjadi gangguan keseimbangan akan timbul sakit. Ya, berarti bukan hanya dari luar aja. Selalu orang memikirkan, oh selalu gangguan itu dari luar. Ternyata pengaruh dari dalam pun juga sangat mempengaruhi kesehatan kita. Makanya nggak boleh stres ya dok ya. Kalau stres berarti jadi segala macam ya, bukan dilihat dari luar dan dalam, semuanya menyangkut. Menyangkutnya luar, dalam, dan ya, yang tak terduga seperti itu ya dok. Nah, jadi berarti kunci atau teori dasar dari akupuntur ini adalah menjaga keseimbangan yin dan yang. Ya. Nah, dok, bagaimana caranya kita menjaga keseimbangan yin dan yang dalam tubuh kita? Ya, yang maksudkan dengan aliran meridian kita itu energi kita, ya. Kalau manusia itu ada dua aliran energi, yang yang dan energi yang yin, yang negatif. Kalau yang negatif berarti yang dingin, yang berarti panas. Ya, orang sehat, dingin dan panas harus seimbang, baru sehat. Tapi orang kalau terjadi gangguan keseimbangan dingin dan panas, yin dan yang timbul tidak seimbang, akan timbul sakit. Kayak orang masuk angin, kedinginan, ya jadi sakit, influenza kan, biasanya orang batuk pilek. Jadi sangat mendasar, ya, dari ilmu kedokteran akupunktur itu sangat mendasar keseimbangan. Orang cari seimbang. Kalau seimbang pasti sehat. Kalau tidak seimbang pasti timbul penyakit. Itu. Jadi misalnya sekarang kalau energi yang panas itu timbul panas badan. Panas pasti orang menimbulkan kejang-kejang lah, nyeri badan, seluruh badan segala macam. Nah, itu gejalanya karena panas, yang terlalu panas badannya. Tapi kalau dia energinya yin yang menang, artinya badan kedinginan. Dingin akan orangnya timbul satu dingin kram, ya, badannya kedinginan. Kebanyakan juga lumpuh atau juga namanya baal-baal, estesi. Jadi orang yang sering baal, semutan tangan itu karena kedinginan. Ya, itu yang disebutkan yin yang tidak seimbang. Jadi dalam titik akupunktur punya pusat-pusat pengontrolan untuk aliran energi yin dan yang, supaya tubuh manusia menjadi seimbang yin dan yangnya, maka dia akan kembali normal. Dalam keadaan sakit, asal ditusuk titik-titik tertentu supaya kembali lagi seimbang yin dan yangnya, orang akan sembuh kembali. Itu dasar prinsip dari akupunktur. Oh, ternyata simple ya. Berarti kita sendiri harus bisa menyeimbangkan antara aliran yang dan yin. Ya, saya nangkap begitu ya, Dok ya. Yang berarti adalah aliran panas. Yin adalah aliran dingin. Nah, aliran panas sama aliran dingin ini harus seimbang. Pantesan, Dok, kalau kita kepanasan ujung-ujungnya sakit, ya, di bawah matahari terik. Ya. Kedinginan pun sakit, kedinginan juga sakit. Ya. Jadi kalau kita dalam cuaca yang dingin atau di dalam suhu udara AC yang terus-menerus dalam keadaan dingin, itu juga bisa menimbulkan sakit. Nah, soalnya terutama kota-kota besar ya, Dok, itu kan hidup tidak bisa lagi tanpa AC. Nah, AC itu kalau dibuat semakin dingin itu semakin nyaman katanya. Tapi ternyata terlalu dingin menyebabkan suhu tubuh kita juga akan menurun, dan itu berarti yin kita telah berkelebihan ya, Dok ya. Benar ya, Dok ya? Betul. Kelebihan yin akan badannya kedinginan, kram, sakit ya. Ya, jadi berarti kalau kita merasa kita udah kedinginan, kita sebenarnya harus cari cara untuk menghangatkan tubuh kita kembali ya, Dok. Jelas, karena kedinginan tidak terjadi gangguan keseimbangan meridian. Ya, kita mau cari cara supaya meridian ini diseimbangkan jadi kembali normal. Ya.
Oke, Jadi cari berarti titik akupunktur, ditusuk di titik akupunkturnya supaya seimbang lagi seimbang meridiannya. lagi. Oke, Ya, ya ya. berarti ini yang sangat menarik. Sebenarnya teori dasar ini membuat semua orang bisa paham ya mengenai menjaga keseimbangan dan kesehatan ini. Nah, Dok, sebenarnya ada berapa sih jalur meridian dalam tubuh manusia, Dok? Ya, ini akupunktur itu sudah sejak ribuan tahun. Memang meridian ini sangat sulit dipahami oleh manusia karena tidak kelihatan oleh mata ya. Ya. Jadi semua itu berdasarkan perasaan. Tusuk ada aliran ke situ. Nah, ini yang sepanjang ribuan tahun ini susah untuk dibuktikan sebelum teknologi canggih. Setelah sekarang teknologi canggih baru bisa terbukti ternyata meridian itu ada di dalam tubuh manusia. Dengan para ilmuwan semua sekarang mengakui keberadaan meridian tubuh. Nah, ternyata di dalam tubuh kita itu mempunyai 12 meridian yang utama ya, yaitu sangat-sangat jadi 6 meridian yin, 6 meridian yang. Dua lagi yang meridian istimewa yaitu meridian yin 1 ren, satulah meridian yang tu. Jadi semuanya 14. Itu Nah, saya akan berikan sedikit bayangan aliran meridian tersebut supaya nanti orang bisa mengerti kenapa kalau ditusuk di titik ini daerah sini akan enak, ditusuk di sebelah sini daerah ini akan enak gitu. Ya, sesuai dengan aliran meridian. Jadi orang mesti menguasai dulu aliran meridiannya apa saja yang terdapat di dalam tubuh manusia. Nomor satu, aliran meridian paru-paru. Kita lihat dari tangan, ujung jari ya, terus naik sampai ke atas sampai ke tengah-tengah dada di situ. Itu aliran meridian paru. Jadi semua daerah-daerah tersebut akan dipengaruhi oleh meridian paru. Ya, kedua, aliran meridian usus besar. Dilihat dari jari tangan kedua ngalir sampai ke siku, terus sampai ke dada, kemudian sampai ke hidung. Ini aliran meridian usus besar. Jadi tempat-tempat di daerah sana akan mengalami perubahan-perubahan bila terjadi gangguan keseimbangan. Jadi kita gambarnya dulu diingatkan. Ya. Ketiga sekarang, aliran meridian lambung. Lihat, lambung itu dari kaki ya sampai ke atas. Di sana ada cusandi itu dekat dengkulnya, dekat sendi-sendi lutut sampai naik ke atas. Jadi aliran yang berhubungan dengan pencernaan lambung itu narik dari situ. Kita lihat, ikutin aliran-aliran meridian lambungnya. Keempat, kita lihat aliran meridian limpa. Ya, aliran meridian limpa dari pinggir itu limpa, dari bagian medial naik sampai ke atas, sampai ke tubuh. Aliran daerah sekitar di kaki ya, yang paling nonjol itu di ankle itu ada titik-titik yang penting di situ. Titik meridian limpa. Oke? Kelima, aliran meridian jantung terletak di volar tangan ya, jantung, di mana dari ujung jari kedua terus naik sampai ke bagian volar, nanti sampai ke jantung, aliran meridian jantung. Ya. Keenam, aliran meridian usus kecil dari pundak. Itu dari ujung jari sampai ke pundak tuh alirannya. Jadi kalau sakit pundak tuh aliran meridian usus tuh lihat. Ya, sampai ke muka di sini, sampai ke muka. Itu kita bisa tahu kalau gambaran situ, oh daerah usus ya. Meridiannya, oh itu daerah lambung, oh itu daerah jantung. Kita ingetin dulu itu aliran-alirannya. Iya. Ketujuh, aliran meridian kandung kemih di punggung di atas sampai ke bawah, sampai ke kaki, sampai ke betis ke bawah. Itu adalah semua meridian kandung kemih ya. Dan yang sering di betis kita lihat sama di lutut ya, daerah lutut punggungnya itu aliran meridian kandung kemih yang dua merah itu. Dan selanjutnya aliran meridian ginjal di dalam medial, itu aliran meridian ginjal itu dari telapak kaki. Di sana ada nomor 1, KI1 itu
ginjal titik nomor 1 sampai ke atas. Itu titik nomor 1 tuh merupakan sumber energi tubuh manusia. Manusia dilahirkan, energi itu semua ditaruh di pusat ginjal yang mengatur seluruh tubuh manusia menurut TCM itu ya. Oke. Selanjutnya aliran meridian jantung. Ya, di daerah volar tangan juga dia akan mengalir dari jari ketiga ke di sana ada titik naikuan langsung ke dalam jantung. Ya. Dan aliran selanjutnya aliran meridian tripermanganas. Artinya untuk memanasi seluruh tubuh itu dia mempunyai satu lingkaran besar di seluruh tubuh namanya pemanas. Ini nggak ada di dalam organ ilmu kedokteran barat, tapi dia merupakan satu meridian saja di seluruh tubuh manusia lingkari oleh meridian pemanas ini dari pundak di pundak tangan ya, dari pundak tangan di sana ada titik waikuan namanya yang utamanya mengalir sepundak sampai ke kepala, lihat. Nah, itu juga kalau menyangkut daerah yang sakit pasti itu titik-titik meridian pemanas ya. Pemanas itu akan kena terganggu. 11 aliran meridian kandung empedu. Yang penting itu kandung empedu melewati sendi lutut. Di sana orang-orang reumatik sering terjadi titik di sendi lutut itu sakitnya. Itu meridian kandung empedu yang kena ya. Dan satu lagi meridian hati. Iya, hati itu bagian tengah, bagian dalam, bagian media. Dengan hati dari kaki masuk ke atas juga ke liver ke atas. Nah, ini sekian 12 meridian utama di dalam tubuh manusia, terdiri dari 6 di dalam volar itu yin, yang di belakang punggung itu yang. Jadi 6 meridian yin, 6 meridian yang, maka itu seimbang kan tubuh kita. Ada 12 meridian, 6-nya di depan, 6-nya di belakang. Yang di belakang itu yang panas, yang di depan itu yin dingin. Jadi manusia seimbang yin dan yang. Ya, di samping itu ada yang 2 meridian istimewa itu meridian tu governor ya di belakang dari kepala sampai ke ujung pantat di situ. Itu yang ini meridian yang di punggung kita. Nah, khusus lempeng dari atas ke bawah dan satu lagi meridian den dari depan volar kita ya di tempat bunuh. Nah, ini meridian yin. Yang tadi meridian yang dari yin yang istimewa seimbang. Tubuh kita 6 meridian di yin di depan, 6 meridian yang di belakang. 1 meridian zen yang khusus istimewa di depan, 1 meridian tu yang khusus di belakang yang. Jadi semuanya seimbang, yin yang yin yang yin yang. Baru tubuh manusia dalam keadaan seimbang. Wah, cukup menarik ya, benar-benar cukup menarik. Setelah melihat titik-titik akupuntur ini, setelah melihat titik meridian ini yang ada di seluruh tubuh kita, berarti semuanya connect. Kalau tadi saya lihat ya, Dok, berarti connect antara yang satu sama yang lain. Nah, seringkali kan kita kalau merasakan sakit, kita hanya terpuju pada bagian yang sakit aja. Ternyata bisa dialirkan energi dari tempat yang lain karena dia akan nyambung ke tempat bagian yang sakit itu ya, Dok ya. Ya, seluruh meridian itu ditusuk dari satu titik, dia akan ngalir ke seluruh meridian tubuh manusia. Itu yang luar biasa unggulnya itu. Dan sangat cepat karena dia bioelectric energy, tusuk dari satu titik semuanya akan mengalir cepat. Lebih cepat dari aliran pembuluh darah, saraf dan lain-lain. Seperti listrik, ini aliran listrik. Bioenergi. Berarti hitungan detik aja sudah kerasa ya, Dok? Sampai, iya. Hebat ini. Wah, hebat banget ya. Berarti tubuh kita sudah diciptakan sedemikian rupa sehingga sebenarnya sangat membantu untuk pengobatan ya. Seperti itu ya, Dok ya? Jelas. Ya, kasih contoh aja kalau orang kedinginan, itu tubuh manusia energi permukaan itu namanya Wei Qi. Karena energi pelindung, dia akan ngeluarin energi untuk melindungi tubuh manusia dingin dijadiin seimbang. Itu namanya meridian yang mengimbangi dingin, hawa dingin dia akan mengimbangi meridian tubuh di permukaan itu menjadi hangat kembali supaya orang nggak sakit. Itu namanya energi meridian Wei Qi, melindungi. Itu sangat di permukaan kita itu semua.
Ya, berarti sebenarnya Tuhan telah menciptakan manusia itu sempurna sekali ya, Dok ya. Kalau saya melihat seperti ini ya, berarti Ya, sudah ini ada sangat luar biasa ya. keseimbangan yang ada di tubuh kita sendiri. Ya. Cuma harus tahu bagaimana cara menyeimbangkan itu. Nah, kalau dari tadi saya lihat bahwa sebenarnya begitu banyak titik meridian yang ada di dalam tubuh kita. Berarti pengobatan akupuntur ini sebenarnya manfaatnya sampai sejauh apa, Dok? Ya, jadi yang sehari-hari kita bisa lihat ya, manfaat terapi akupunktur banyak sebetulnya. Cuman yang sering dipakai, yang sering bisa kita lakukan itu kalau menahani satu sakit, nyeri, misalnya nyeri lutut, bengkak lututnya, kita akan tusuk di titik-titik tempat akupunktur meridian yang sakit supaya itu yang terjadi sakit di gangguan keseimbangan itu penyumbatan artinya. Ditusuk dilancarkan dia akan hilang sakitnya. Itu tusuk ya. Misalnya sakit kepala, kita tusuk di daerah titik-titik akupunktur di daerah kepala. Sakit kepalanya karena meridiannya dilancarkan, hilang langsung sakitnya. Ya. Atau juga dalam orang karena tidak subur karena gangguan keseimbangan di dalam kandungan, di mana meridiannya tersumbat. Kita tusuk titik-titik untuk yang berhubungan sistem reproduksi. Kalau ternyata lancar, dia akan subur kembali. Ya, dan juga di dalam keadaan daya tahan tubuh manusia. Umpamanya orang sering kena influenza, batuk pilek, itu adalah gangguan keseimbangan imunitas. Ya, artinya juga meridian di permukaannya terganggu keseimbangannya. Kita tusuk kembali, dia akan seimbang dan influenzanya akan hilang. Ya, dan kemudian orang yang tidur, yang tidak mau nyenyak, susah tidur, juga disebabkan meridian yang melalui ke dalam kepala terjadi banyak penyumbatan-penyumbatan kecil atau kram disebutnya. Karena kedinginan, karena AC, kram, jadi sakit kepala. Itu kita juga bisa tusuk aliran tersebut jika lancar akan hilang ya sakitnya. Jadi terutama kalau penyakit yang sudah jadi berat itu misalnya orang stroke, itu terjadi penyumbatan di pembuluh darah besar dan beberapa tempat sampai seluruh badannya terlumpuh, terutama di otak bagian arteri cerebri media anterior atau posterior, dia akan nyumbat menjadi lumpuh sebadan. Namanya hemiparese, lumpuh sebelah badan. Itu paling sering. Itu juga karena meridiannya sudah terganggu. Maka itu orang yang stroke sering dilakukan akupunktur ya, untuk mengimbangi keseimbangan meridian tersebut sih dasarnya. Wah, berarti hampir semua keluhan kesehatan kita bisa diselesaikan lewat terapi akupuntur ya, Dok? Jelas, karena tubuh manusia terdiri 70-80% meridian. Ya. Wah, berarti ini salah satu pengobatan yang unggulan sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh manusia ya. Yang kedua ya, sekarang setelah ditemukan kedokteran timur yang bersifat akupunktur ini, jadi jalur pengobatan itu nambah satu. Dulu kan melalui pembuluh darah, saraf, limfe, dan lain. Sekarang melalui meridian cara pengobatannya. Ada satu jalur yang baru ya. Jadi akan jauh menambah pengobatan lebih sempurna. Iya, oke. Ya. Jadi pengobatan yang melalui jalur meridian. Nah, kalau kita sebut akupuntur, tadi kan dokter jelasin akupuntur itu pasti dengan jarum, menusuk dengan jarum, kata akupuntur itu sendiri. Nah, dengan perkembangannya zaman ya dok, akupuntur kalau menusuk dengan jarum berarti kan hanya untuk tenaga-tenaga yang ahli saja yang belajar menusuk dengan benar baru bisa melakukan akupuntur. Tetapi kan masyarakat semakin banyak ya, semakin luas. Nah, teknologi juga semakin canggih ya, Dok. Nah, ada nggak metode-metode lain yang bisa dengan pengobatan meridian ini tetapi tidak menggunakan jarum sebagai salah satu sarana untuk akupuntur ini? Ya, ini adalah satu tuntutan zaman ya. Orang banyak yang ditusuk jarum, ada yang karena takut ke jarum, ada yang karena takut sakit, ada macam-macam. Jadi banyak ilmuwan itu
menemukan teknologi-teknologi yang baru berdasarkan hasil riset-riset, kecuali dengan pakai tusuk jarum di titik sana, di titik akupunktur, ditusuk, begitu tusuk, tubuh manusia akan mengeluarkan endorfin, menghilangkan rasa sakit, dan pembuluh darahnya, mikrosirkulasinya mengalami vasodilatasi, aliran darah lancar, sakitnya hilang. Itu secara alamiah tusuk jarum. Nah, kecuali ditusuk jarum, bisa nggak pakai, bukan nggak pakai jarum, pakai pressure, ditekan, hal juga sama ya, ternyata acupressure juga bisa menimbulkan keluarnya endorfin kalau pas di titik akupunktur. Ya. Nah, apalagi sekarang karena orang kan lebih maju, bisa masuk pakai laser ya. Dalam titik akupunkturnya di laser. Laser merangsang titik akupunktur, menghasilkan aliran meridian dilancarkan. Banyak sekarang laser ROG ya. Laser ROG itu adalah melancarkan melalui titik akupunktur meridian itu. Meridiannya dilancarkan energinya supaya darah lancar. Itu masalah banyak yang pakai laser sekarang. Juga pakai akupet ya, pakai pet ditempel, kemudian listrik ditempel, akan ngalir di sana supaya meridiannya lancar. Ini sudah sangat populer, akupet atau live pet ya. Nah, salah satu yang malam hari ini akan dibicarakan adalah SCI ya. Ya, iya dok. Ya, itu juga merupakan teknologi baru yang disebut superconductor metallic ion fiber. Ya. Nah, itu cara mekanisme kerjanya itu ahli fisika itu sangat mengerti, dan mereka menemukan teknologi ini karena telah diriset, satu mengeluarkan energi, satu mengeluarkan panas, satu mengalirkan jalur meridian, melancarkan ke jalur meridian. Itu adalah ahlinya yang nanti bicarakan ya. Saya cuma menceritakan memang ini mempunyai fungsi seperti akupunktur. Ya. Jadi memang dasar dari superkonduktor ion adalah dari teori akupuntur ini. Nah, jadi di mana dengan perkembangannya zaman, munculnya satu teknologi di mana superkonduktor metallic ion fiber ini adalah menggunakan logam, perak, dan tembaga sebagai dasar untuk merangsang titik-titik akupuntur itu. Nah, di mana kita lihat bahwa superconductor ion fiber ini adalah sebuah terobosan dari Jepang, dok. Nah, ini adalah berupa tekstil, fiber, ya, dia hanya berupa tekstil dan diletakkan di mana di setiap bagian yang ada titik-titik akupunturnya, yang tujuannya untuk merangsang kembali aliran meridian, ya, aliran qi dalam tubuh. Nah, jadi superconductor ion ini adalah salah satu solusi praktis dan aman, ya. Aman karena dia hanya berupa tekstil. Praktis karena kita bisa menggunakannya dalam keadaan tertentu ya, jadi hanya fleksibel banget saat kita setiap saat kita bisa menggunakan, dan begitu menempel saja di tubuh kita, dia akan membantu untuk memperbaiki atau melancarkan jarum meridian ini. Nah, superconductor ion fiber ini adalah salah satu konduktor, bersifat sebagai konduktor. Kenapa? Karena superkonduktor ion ini terdiri dari serat benang perak dan serat benang tembaga. Nah, serat benang perak mempunyai sifat untuk menahan panas, ya, dan serat benang tembaga bersifat untuk mengantar panas. Jadi pada saat superkonduktor ini, tekstil ini menempel di tubuh kita, dia akan menyerap panas tubuh kita sendiri. Ya, kemudian melalui tembaga dikembalikan kembali kepada tubuh kita. Nah, proses dua arah yang terjadi terus-menerus ini yang akan memberikan efek yang membantu untuk melancarkan kembali jalur-jalur meridian yang ada di tubuh kita. Jadi kalau kita lihat di gambar di depan ini ya, kita lihat benangnya itu bukan benang kain biasa ya, tetapi adalah benang perak sama benang tembaga. Dan sifat perak dan tembaga sendiri adalah bersifat konduktor. Nah, sifat konduktor ini yang akan memperbaiki atau menyambung kembali ya biolistrik yang ada di tubuh kita. Nah, ini adalah satu keunikan dari superkonduktor ini yang sangat membantu, di mana dia bisa memperbaiki keluhan-keluhan kesehatan yang dialami.
Nah, kalau kita lihat dari tekstil ini ya, satu lembar dari superkonduktor ion ini dia mempunyai 6 fungsi ya. Di sini saya jelasin bahwa fungsi yang pertama, dia mampu untuk melindungi dari gelombang elektromagnetik 99,99%. Nah, seperti kita tahu di sekitar kita semua barang elektronik itu mengeluarkan radiasi elektromagnetik. Nah, jadi kalau radiasi elektromagnetik itu kan nggak kelihatan, tetapi dia bisa menembus tubuh kita, manusia ya. Dan kalau dia menembus tubuh kita, dia juga akan menghambat ya aliran darah kita, dan itu tidak bagus buat kesehatan. Nah, saat ini kita hidup di zaman yang modern, di mana alat-alat elektronik itu banyak di sekitar kita. Nah, terutama saat ini ada satu tren di mana kita semua menggunakan HP ya, handphone atau gadget yang berkelebihan ya, karena satu hari kita bisa menggunakan gadget itu, anytime gadget ada di tangan kita. Berarti berapa banyak gelombang elektromagnetik yang akan menyerang tubuh kita. Nah, superkonduktor ion fiber ini, dia mengandung perak dan tembaga, mempunyai sifat untuk bisa menangkal gelombang radiasi elektromagnetik ini. Nah, sehingga kalau kita menggunakan superkonduktor ion fiber di tubuh kita, berarti kita bisa menangkal gelombang radiasi terutama dari gadget yang kita pakai. Nah, kalau kita bilang gadget itu saat ini siapa sih yang bisa melepaskan diri dari gadget? Kita hidup sudah tidak bisa tanpa gadget ya, tanpa handphone. Nah, jadi dengan superkonduktor ion fiber ini, dia bisa membantu untuk melindungi tubuh kita dari radiasi. Nah, manfaat yang kedua dari superkonduktor ion ini adalah menstimulasi arus tegangan mikro sebagai efek akupuntur. Yang tadi saya sudah jelasin bahwa superkonduktor ion ini kita pakai di tempat di mana bagian-bagian tubuh kita yang dilewatin oleh titik-titik akupuntur. Nah, jadi saat kita pakai, dia akan menstimulasi, jadi berfungsi sebagai akupet ya, tadi jelasin, bahwa dia akan menstimulasi arus mikro dalam tubuh kita, ya aliran meridian juga akan diaktifkan kembali, sehingga gejala atau terapi akupuntur yang ingin kita manfaatin, kita juga bisa dapatin melalui superkonduktor ion ini atau SCI ini. Nah, yang ketiga adalah superkonduktor ion ini bisa memancarkan gelombang far infrared. Kita tahu di dalam dunia kesehatan, gelombang far infrared ini sudah sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, pada saat kita menggunakan superkonduktor ion fiber ini, dia akan membantu untuk melancarkan sirkulasi darah kita. Kalau sirkulasi darah kita lancar, otomatis tubuh kita juga akan semakin sehat. Ya, kemudian fungsi yang keempat dari superkonduktor ini adalah menghilangkan listrik statis. Nah, ini juga akibat karena banyaknya elektromagnetik dari listrik yang ada di sekitar kita juga bisa menyebabkan tubuh kita menjadi statis ya. Kalau tubuh kita statis ya kita suka bilang kesetrum. Kita kalau terjadi aliran yang pendek ya, seperti kesetrum itu adalah satu kondisi yang tidak sehat ya. Jadi superkonduktor ion ini dia akan melancarkan kembali, jadi menghilangkan listrik statis sehingga aliran darah kita, tubuh kita, biolistrik kita menjadi aktif kembali atau menjadi lancar kembali. Nah, kemudian fungsi yang kelima dari superkonduktor ion ini adalah mengatur suhu tubuh. Nah, tadi seperti Dr. Hani sudah katakan bahwa aliran yin dan yang itu harus seimbang. Nah, jadi kalau terlalu dingin juga tidak bagus, terlalu panas juga tidak baik. Nah, mengatur suhu tubuh ini cara kerja dari SCI ini, di mana pada saat kita kedinginan, kita memakai SCI, dia akan mengambil panas tubuh kita dan dikembalikan, sehingga mengontrol, sehingga tubuh kita tetap hangat di saat cuaca sekitar kita dingin. Tetapi pada saat cuaca panas, kita memakai SCI ini akan membantu untuk menetralkan ya, jadi menetralkan suhu di udara luar, jadi suhu tubuh kita dinetralin melalui SCI sehingga kita tetap merasa adem ya, tidak kepanasan seperti itu. Mengatur suhu tubuh adalah salah satu yang sangat simpel ya atau sederhana, tetapi penting dengan suhu tubuh yang stabil atau normal
kita bisa mempertahankan imun kita. Karena 1 derajat aja suhu tubuh kita menurun, sebenarnya imun tubuh kita telah turun 30%. Jadi SCI sangat membantu untuk mengontrol atau membantu untuk melindungi tubuh kita dari cuaca luar. Nah, ini yang paling penting dari fungsi SCI juga. Nah, kemudian fungsi SCI yang terakhir yang keenam adalah anti bau dan antibakteri, di mana kita melihat bahwa sifat logam, perak, dan tembaga adalah untuk membunuh bakteri. Karena ion yang dilepaskan oleh perak dan tembaga itu bisa menghancurkan membran dari bakteri itu sendiri. Sehingga bakteri itu tidak bisa hidup ya, jadi dia akan mati. Nah, sedangkan bau itu sendiri muncul akibat bau dari adanya bakteri. Jadi kalau tempatnya lembab seperti itu, sering kita merasa berkeringat ya, jadi lembab, itu akan menimbulkan bau. Nah, superkonduktor ion ini akan membantu untuk membasmi bakteri atau membunuh bakteri dan virus sehingga bau juga akan hilang. Nah, 6 fungsi utama dari SCI ini di mana kita bisa merasakan manfaatnya hanya kita pakai saja, kita sudah menikmati 6 manfaat yang diberikan oleh SCI ini. Nah, Dok, tadi kita lihat bahwa SCI ini keunggulannya, dia dirancang atau didesain mengikuti dengan kondisi tubuh kita atau melewati titik-titik akupuntur yang berguna untuk kesehatan. Atau kita sebut juga SCI adalah akupuntur yang tersembunyi. Nah, malam hari ini saya ingin bertanya kepada dokter ya, kebetulan kita juga melihat dari SCI ini kita ada bagian wrist, ada elbow, ada knee, ada calf, ada ankle, ini semua adalah titik-titik di mana persendian kita ya, persendian kita. Nah, hubungannya dengan akupuntur seperti apa, Dok? Coba saya masuk ke posisi yang pertama yaitu wrist ya, pas ada di pergelangan tangan kita. Ya. Nah, kita tahu di pergelangan tangan kita itu mempunyai beberapa titik akupunktur yang penting ya. Misalnya di sana ada titik akupunktur paru-paru yang mengalir di pergelangan tangan itu yang nomor titik 9 akupunktur ya, paru-paru 9 LU9. Dan juga terdapat HT7 ya, itu namanya segmen, yaitu aliran jantung yang nomor ke-6. Itu 6 itu titik HT7 itu HT7 itu mempunyai fungsi untuk rasa cemas, menghilangkan rasa cemas, menenangkan dan untuk orang yang insomnia tidak bisa tidur di titik akupunktur itu ditusuk dia akan menimbulkan ketenangan dan enak tidur ya. Dan kalau di LU9 itu bisa menyebabkan aliran darah di dada dan punggung mengalir dan lancar ya. Di samping itu dia juga mempunyai titik akupunktur Waikuan T5 itu di triple manganas di pergelangan sendi dia di belakang di tangan itu TE5 itu adalah pergelangan tangan di pundaknya untuk mengatasi nyeri-nyeri sendi dan pergelangan tangan dan juga mempunyai sifat menenangkan ya. Nah, satu lagi PC6 yaitu perikardium 6 Neikuan ya. Neikuan itu di dalam setengah-tengah dan itu adalah manfaatnya untuk aliran meridian jantung. Itu satu, orang kalau sakit jantung biasanya ada rasa mual, mabuk, pusing itu ya. Itu jantung tuh, gejala jantung. Bukan gejala mah. Kadang-kadang orang salah tanggap kalau gejala jantung dianggap gejala mah. Jadi kalau nyeri, mual, muntah di epigastrim itu kita harus mikir dua, apa jantung atau mah. Itu penting. Itu artinya meridian di sana itu ada meridian jantung ya. Dan juga orang yang turple carpal syndrome, sakit-sakit di tangan itu bisa merangsang di situ ya. Jadi titik di sini pergelangan tangan itu banyak titik-titik yang penting
ditaruh di situ akan meimbangkan semua meridian-meridian dan titik-titik yang penting di dalam tubuh manusia. Maka itu dibikin rib ya. Rib itu penting juga superkonduktor kalau dilihat dari titik akupunktur. Iya. Manfaatnya cukup banyak. Berarti walaupun kecil ya, cuma pergelangan tangannya, tapi manfaatnya begitu banyak ya dok ya. Ada paling sedikit ada 4 titik yang utama yang dipakai di situ ya. Ya. Titik Neikuan, Waikuan sama titik HT itu kan senmen itu penting untuk orang insomnia atau orang menenangkan jiwa. Ya, jadi kalau kita cemas dan suka nervous seperti itu ya dok ya. Pakai taruh di pergelangan tangan. Itu akan menyebabkan penenangan. Tenang orangnya, jiwanya tenang, dan juga menghilangkan semua penyakit-penyakit kembung, nyeri ulu hati, dan semua akan hilang kalau dapat keseimbangan. Juga sindrom turpel kama itu tangan kan sering sakit sendi tangan tuh juga bisa diimbangkan melalui titik itu semua. Ya. Ya. Pergelangan tangan ini juga lewatin sistem pencernaan ya dok? Di situ bukan sistem pencernaan, dia itu masuk ke dalam PC6 tuh Neikuan itu berhubungan dengan aliran meridian jantung. Oh, jadi rasa mual ada juga untuk lambung ya atau pencernaan lambung, ya. Bisa juga di sana di LI4. Cuman nggak terlalu jauh, lebih baik di pergelangan tuh kenanya jantung. Nanti yang di ujung tangan baru nanti LI4 yang kena. Ini baru PC6 sama PC7, TL5 lebih ke RIS di situ. RIS ya. Ya, 4 titik ini yang utamanya. Oke. Saya lanjut lagi, yang kedua adalah elbow, ya. Nah, di elbow itu mempunyai titik yang penting itu Sousali itu LI10 itu pencernaan ya. Itu LI itu usus besar. Usus besar yang titik 10 di dalam pergelangan elbow, yaitu kita kalau sakit-sakit turner elbow ya, tangan yang linu dan tenis elbow itu bisa dipakai di situ karena ada titik LI10-nya. Dan ada juga point itu LU5 ya, paru-paru 5 itu melewat sana ya. Dan itu menghilangkan kram otot, sendi dan nyeri-nyeri itu hilang dari situ, dari siku-siku. Dan pundak, karena dia ngalir sampai ke pundak. Jadi pundaknya juga hilang sakitnya. Jadi di elbow itu, kecuali elbow, tenis elbow, bisa juga menghangatkan badan, nyeri-nyeri sendi, otot-otot, siku sampai ke badannya. Oh, berarti kalau kita sakit pundak, pakai elbow juga bisa membantu ya, dok? Nah, karena ada meridian yang lewat di situ. Tenis elbow ada meridian usus besar melewat di situ, di pundaknya ya. Dan juga ada meridian paru-paru yang lewat di dada depan, otot depan. Itu kalau ingat meridiannya, pasti daerah meridian itu akan dihilangkan. Rasa sakit, rasa nyeri, ya kram, aliran, semua berhubungan. Kita ingat aliran meridiannya, pasti dalam tempat yang dialiri meridian itu akan timbul keseimbangan dan menghilangkan semua penyakit di situ. Oke, ya kita lanjut ya dok, tentang knee, ya ini lutut yang paling banyak orang mengalami sakit di daerah sini dok. Nah, di lutut itu orang tua sering karena sakit lutut, nyeri lutut ya. Nah, lutut ini banyak titik akupunktur yang didapat adalah Yinling Chen itu sebelah medialnya itu adalah sendi SP9, yaitu adalah nyeri lutut, yaitu nyeri di perut, kembung itu bengkak, akan hubungan dengan SP9 di bagian median dari sendi lutut. Sedangkan yang di bagian sebelah kanannya, sebelah itu volarnya ya, itu sebelah volar, ini sebelah punggungnya itu GB34 itu sendi, nyeri sendi di sana, nyeri lutut itu meridian GB ya, meridian yang namanya Yangling Chen itu juga harus ditusuk titik itu, jadi sendinya akan hilang sakitnya. Khusus untuk sendi itu 2 titik yang penting. Di samping itu kadang-kadang BL40 yang di dalam tengah-tengah antara lutut, di
belakangnya BL40 ya di tangan situ ditusuk akan mengalir di dalam blender. Nah itu juga menghilangkan sakit lutut karena itu tempat titik di lutut. Ya, nyeri-nyeri di lutut dan masalah-masalah panas dan kandung kemih itu semua akan hilang sakitnya. Sakit punggung bawah karena itu meridian kandung kemih itu dari pundak sampai punggung sampai ke kaki. Jadi aliran di sana akan hilang sakitnya kalau ditusuk di titik BL40 Wei Chung itu, titik 40 Wei Chung. Sakit hilang. Makanya dok, seringkali orang yang sakit lutut itu nggak tahan kencing ya. Apa ada hubungannya dengan masalah kandung kemih ya di situ dok? Ya karena meridian kandung kemih lewati di situ. Lewati di sendi dan lewati di paha, bukan paha itu apa? Betis ya. Betis lewat ya. Betis. Ya, betis. Jadi BL57 itu di sana di betis. Sakit betis juga bisa hilang. Karena itu BL-nya nyambung dari atas sampai bawah. Tapi untuk sendi khusus dipakai BL40 Wei Chung. Jadi yang tadi di SCI yang di sendi itu titik akupunktur, 3 titik akupunktur yang paling penting. BL40, GB34 sama SP9. Sendi lutut itu. Oke. Kita lanjut ya, Dok. Lanjut lagi Nah, adalah yang di tentang betis. Yang di betis ya. Betis itu di sana lewat titik ST36 yaitu lambung ya, titik lambung. Lambung itu energi lambung dilewati oleh ST36 oleh di sana untuk membantu pencernaan ya, pencernaan lambung, limpa ginjal, tapi yang utama lambung di sana ST36. Dan juga di belakangnya BL57 di betis ya, itu aliran meridian kandung kemih. Jadi ditusuk di 57 betis, censang, otot-otot betis akan relaks ya. Jadi pencernaan bisa, otot relax di blender 57, jadi sakit pinggang pun bisa sakit hilang ya. Dan pencernaannya juga jadi bagus itu. 2 itu, pencernaan sama otot-otot, sakit otot. Pencernaan dan sakit otot. 57 sama ST36 di situ yang terdapat. Jadi kita pakai calf itu bisa manfaat ke pencernaan juga untuk mengatasi otot dan nyeri pinggang malah di situ ya dok ya. Bisa kena di nyeri pinggang. Karena ST36 pencernaan itu sakitnya di mah itu biasanya. Oh, terutama lambungnya. Untuk sakit mah ditusuk di ST36. Bukan ditusuk di perut ya dok ya. Tusuknya ditusuk tapi 36 utama. 36 utama. Apa ngalirnya ke sana kan, ngalir alirannya. Aneh ya. Iya, aneh tapi nyata. Ya, inilah jalur meridian. Oke, yang terakhir di ankle, Dok. Nah, di ankle itu di situ banyak titik yang unggul ya. Yang saya bilang titik di ankle itu yang utamanya SP6. SP6 itu namanya San Ying Jiao, 3 meridian yin yang bergabung di SP6. Nah, SP6 itu meridian yin ini penting untuk sistem reproduksi dan keseimbangan hormonal. Orang yang tidak bisa hamil, orang yang menstrua tidak teratur, orang yang sering sakit perut itu di titik San Ying Jiao dipasangnya ya. Tusuk. Satu lagi di bawahnya adalah titik KI1 ginjal 1 yang namanya Yongchen itu adalah sumber energi tubuh manusia berasal dari ginjal. Jadi maha pentingnya titik itu. Jadi bisa mengimbangin keseimbangan panas dingin dalam tubuh manusia, semua itu di dasarnya KI1 di telapak kaki ya, Yongchen 1. Jadi titik ankle itu juga sangat berpengaruh ya terhadap terutama sistem reproduksi dan energi. Ya, pengalaman saya juga banyak yang masalah menstruasi ya buat wanita-wanita ini. Malah mereka memakai ankle malah sembuh ya. Jadi ternyata hubungannya kan ke SP6 ya dok ya. San Ying Jiao, 3 meridian yin yang bersentuh di sana. Itu yang merupakan sistem reproduksi dan hormon. Reproduksi dan hormon. Wah, ini benar-benar harus kalau kita melihat
dengan SCI ini sebenarnya mempermudah ya untuk kita menstimulasi titik-titik titik-titik akupuntur ini dengan cara yang lebih praktis ya, dan untuk membantu keluhan-keluhan ringan yang kita alami langsung. Karena saya baru pengalaman baru 2 hari yang lalu ya dok, saya juga karena masalah kena AC dok di hotel, itu kena AC yang cukup dingin, saya nggak terasa ya, rasanya dingin ya sejuk enak-enak aja. Tetapi apa yang terjadi setelah besoknya saya mengalami kram dan kesakitan yang luar biasa di pergelangan tangan saya. Dan untung nasib baik saya menggunakan elbow, membawa elbow, dan saya tinggal make saja. Dalam hitungan jam nyeri saya hilang. Ini bukti bahwa memang kalau kita mengalami keluhan-keluhan yang on the spot seperti itu ya, langsung kita bisa terapi buat diri kita sendiri. Jadi ternyata elbow itu menyentuh titik-titik akupuntur yang bisa membantu untuk meningkatkan kembali daya tahan tubuh saya juga ya, dan dia memang nyeri itu dari bahu turun ke bawah ya. Jadi tadi saya baru belajar dari dokter bahwa itu di elbow itu ada untuk meredakan nyeri bahu, ya, dari bahu turun ke bawah. Aliran meridian di situ ya. Ya dok. Nah satu lagi dok, lagi tempat yang ternyata adalah menurut saya paling vital ya buat saya ya, karena saya juga melihat bahwa kalau kondisi saya badan lagi drop ya, lagi nggak enak badan, itu kan cenderung sudah mulai mau sakit. Saya hanya mengambil SCI yang neck ya, neck. Jadi buat di leher saya hanya pakai. Saat itu juga hanya hitungan jam ya mungkin ya, itu saya bisa merasakan tubuh saya menjadi lebih enak, dan saya jadi yang rasa nggak enak, mau sakit itu hilang. Dan saya sudah buktikan berpuluh kali ya, saya kalau udah merasa badan saya udah nggak nyaman, sudah cenderung nggak enak, saya tinggal mengambil neck. Nah ini sebenarnya ada hubungan nggak dok, neck SCI dengan titik akupuntur? Ya, oke. Saya akan kembali ceritakan. Meridian akupuntur kita yang di punggung itu terdiri dari 6 meridian yang semuanya berlewat kepada titik di leher. Jadi GV14 ya. Yang tadi bilang meridian governor yang istimewa. Itu ya meridian yang di punggung kita, semua aliran meridian yang di punggung melalui titik-titik GV14 itu di leher. Jadi kalau you pasang SCI di leher kena titik GV14, seluruh meridian akan terangsang menimbulkan aliran yang lancar, dan yang dingin karena dinginnya sakit timbul panas akan melancar dan sakitnya hilang karena meridiannya dilancarkan. Satu titik cukup karena dia namanya melewati titik itu. Oh, luar biasa ya. Meridian belakang melalui titik itu. Jadi badannya akan hangat kalau udah dirangsang ya. Itu adalah titik akupuntur yang sangat penting. Kalau di bidang akupuntur paling penting titik GV14. Pantesan ya, langsung badan kita jadi enak atau nyaman kembali. Karena dikembalikan kembali ya keseimbangan tubuh kita. Kalau kedinginan kram semuanya, aliran meridiannya yin jadinya kan. Jadi semua kram, sakit. Nah sekarang kita kembalikan jadi yang Jadi di punduk. Wah, titiknya tepat banget ya. Pantesan banget, Dok. Jadi neck ini sangat berguna buat kita semua ya. Jadi kalau kita mau menjaga tubuh kita tetap hangat atau untuk meningkatkan kembali ya daya tahan tubuh kita, neck ini salah satu kunci atau salah satu yang SCI kita yang perlu kita siap sedia selalu kita pakai di saat kita butuhkan. Ya, Dok. Jadi kalau dari pembahasan tadi kita melihat bahwa di setiap bagian-bagian SCI yang kita butuhkan itu kita lihat bahwa SCI sangat membantu ya, Dok. Nah, sebagai kata penutup lah, Dok, mengenai kesehatan ya, kita tahu bahwa tubuh kita ini memang kompleks ya, Dok ya. Tetapi bagaimana cara menjaga sehat menurut Dokter
Hani? Ya, secara kedokteran sekarang yang ilmu kedokteran baru itu life science ya. Life science itu tubuh manusia itu yang penting terdiri dari sel kan. Sel yang begitu banyak membentuk sistem 60-70 T sel membentuk sistem, membentuk organ, kemudian praktis semuanya di dalam tubuh manusia. Jadi prinsipnya selnya harus diperbaiki. Kalau selnya hidup dengan baik, dapat nutrisi yang baik, dengan keseimbangan meridian yang baik, sel akan tumbuh baik, manusia akan sehat. Jadi utamanya sel tubuh. Jadi sel tubuh untuk sehat, untuk baik, perlu nutrisi dan meridian yang seimbang. Baru sel jadinya baik. Dengan selnya baik, membentuk sistem organ seluruh tubuh akan kembali normal dan sehat kembali. Jadi, dalam lain kata, cara menjaga keseimbangan meridian adalah penting dalam kesehatan tubuh manusia. Keseimbangan meridian itu melindungi daya tahan tubuh sebelum sakit. Meridian itu yang kena. Jadi kalau meridian kita bisa lewati kembali keseimbangan, sakitnya tidak jadi. Maka itu meridian itu penting, merupakan sumber pencegahan penyakit. Ya, keseimbangan meridian mencegah penyakit. Nah, sekarang di sini yang bisa menyebabkan keseimbangan meridian yang paling simpel ya SCI ya. Tinggal ditempel kan. Iya, tinggal keseimbangan meridiannya sangat cepat diimbangi dan dia dipakainya praktis, aman, cepat dan nyaman. Jadi SCI merupakan superkonduktor ion yang sebagai alat yang paling utama sekarang mungkin ya, paling simpel dan gampang dipakai dan juga nyaman dan gampang dibeli di pasar ya. Ya. Jadi SCI ini solusi praktis buat kita semua. Jadi teman-teman, saya katakan bahwa SCI adalah merupakan health care from home ya di zaman pandemi, apalagi sekarang ini kita juga tetap harus menjaga kesehatan, dan saya melihat SCI ini adalah cara praktis yang kita bisa lakukan anytime anywhere, dimanapun kita bisa tetap menjaga keseimbangan tubuh kita ya lewat SCI ini. Jadi SCI ini adalah terapi saat kita beraktivitas ya. Ya, pada saat kita melakukan aktivitas kita, entah lagi sekolah, entah lagi bekerja, entah ibu-ibu rumah tangga lagi bekerja di rumah, bagian mana yang kita butuhkan kita tinggal pakai. Di tempat yang kita butuhkan, kita sudah bisa manfaatin, kita sudah telah melakukan satu terapi buat tubuh kita. Pada saat kita istirahat, nah kalau kita lagi istirahat, pastikan tubuh kita lagi tidur ya, kita istirahat berarti biasanya tidak ada aktivitas. Tetapi pada saat kita istirahat, tubuh kita juga tetap bisa diterapi. Nah, ini yang kebaikannya karena kita tinggal pakai saja, kita sudah bisa dapat manfaat dari SCI. Cara kerja dari SCI ini terus kita dapatin selama kita pakai terus-menerus, efek akupuntur bisa kita rasakan seperti itu. Nah, jadi solusi kesehatan yang diberikan oleh superkonduktor ion ini adalah merupakan solusi kesehatan yang mempunyai prinsip 4S. Nah, S yang pertama adalah safe. Kalau kita mau sehat, kita harus cari yang aman. Jangan sampai kita mau sehat tetapi cari yang tidak aman, bukannya sehat malah menimbulkan efek samping ya. Nah, seperti kita minum obat, terlalu banyak menggunakan obat-obat kimia, itu juga bukan merupakan solusi yang baik ya. Tetapi SCI kita hanya pakai nempel aja di tubuh. Itu adalah cara aman yang dapat kita peroleh dengan menggunakan SCI untuk merawat kesehatan kita. S yang kedua adalah speed, cepat ya. Benar-benar cepat karena begitu menempel saja dia akan menyentuh ya, ternyata menyentuh aliran meridian sehingga dia bisa mengembalikan keseimbangan. Jadi keseimbangan tubuh kita kembali berarti kita akan kembali sehat. Nah, itu yang paling penting. Kemudian S yang ketiga adalah simple. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa simpelnya itu very simple ya, karena kita hanya pakai. Nggak butuh waktu cuma 1 detik ya, 3 detik. Sangat cepat sekali kita hanya pakai, langsung kita sudah bisa terjadi terapi.
kesehatan di tubuh kita. Dan S yang keempat adalah SMART ya. SMART di mana kita menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga. Kita nggak perlu susah-susah untuk terapi, tetapi hanya menggunakan superkonduktor ion ini, kita juga dimanapun, kapanpun, setiap saat, 24 jam, tetap kita bisa melakukan terapi terhadap tubuh kita. Nah, ini demikian yang kita bisa sampaikan bahwa SCI menemani kemanapun kita pergi, dimanapun, saat kapanpun, kita tetap bisa melakukan satu cara solusi untuk membantu, karena SCI praktis, nyaman, cepat, dan multifungsi. Nah, demikian acara malam hari ini, talk show malam hari ini, dan pada kesempatan ini saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Dr. Hani yang sudah banyak membantu menjelaskan tentang teori akupuntur dan jalur meridian. Nah, ini semua sangat bermanfaat buat kita, dokter, dan dengan pengetahuan seperti ini kita lebih paham dan kita lebih tahu bagaimana cara merawat kesehatan kita sehingga ke depan kita juga kita sehat, baru kita bisa membantu orang lain sehat juga. Benar ya, Dok ya? Jadi kesehatan adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk diketahui, bukan masalah dokter ya, bukan urusan dokter. Seringkali kalau kesehatan urusan dokter dan rumah sakit. Ternyata kesehatan adalah masalah kita semua. Dan kalau kita paham, kita tahu antisipasi dari dini, sehingga kita terhindar oleh hal-hal sakit yang lebih berat lagi. Benar? Demikian, terima kasih Dok, kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Oke, terima sampai kasih. Ketemu di lain tempat. Ya, sampai ketemu lagi di acara yang berikutnya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. See you. Bye-bye.